Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahkan dalam Al-Quran terdapat salah satu surah yang dinamakan surah An-Nisa, yang berarti wanita-wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat perhatian lebih dalam Al-Quran. Namun, kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarga. Karena dengan keutamaannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata terdapat 5 dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian tubuh ini. Berbagai dosa ini bahkan sering terjadi saat ini dan dianggap sebagai hal biasa. Lalu, apa saja 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita dan mengapa bagian kepala bisa menjadi ladang dosa bagi wanita? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Tidak menutup kepala dengan berhijab. Dosa yang bersumber dari kepala wanita yang pertama adalah tidak menutup kepala dengan hijab. Menutup aurat menjadi kewajiban setiap kaum muslimah yang sudah diatur dalam Al-Quran. Bagi seorang wanita, hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah dihitung dalam dosa. Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan hal yang berbeda, di mana banyak wanita yang mengaku jika dirinya beragama Islam, namun ia tidak mengenakan hijab saat sudah akil balik. Masih banyak kaum muslimah yang berpendapat jika hijab merupakan sebuah pilihan dan bukan sebagai kewajiban. Padahal aurat wanita itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Hal ini menandakan bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya adalah dengan menggunakan hijab. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memakai hijab gaul yang tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Menggunakan hijab gaul juga membuat aurat menjadi tidak tertutup secara sempurna. Biasanya, hijab gaul dipola-pola sedemikian rupa hingga makna dari hijab itu sendiri hilang. Hijab gaul juga biasanya tidak menutup dada sesuai syariat. Pakaian yang digunakan juga masih ketat atau transparan. Padahal, Rasulullah SAW telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Sudah bisa dipastikan bahwa hukum memakai hijab gaul adalah tidak boleh karena sangat bertentangan dengan syariat agama. Islam mengajarkan wanita menggunakan hijab untuk melindungi dirinya dan menyembunyikan dirinya dari pandangan orang lain, terutama lawan jenis yang bukan muhrim. Tentu konsep itu tidak ditemukan pada hijab gaul. 3. Menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Tujuannya tentu saja agar bisa terlihat lebih awet muda. Namun, tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dengan demikian, sudah sepatutnya umat muslim membiarkan rambut yang memutih tersebut tetap putih, karena beberapa keterangan menyebutkan rambut yang mulai memutih pertanda ciri sebuah kebijaksanaan. 4. Mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun, ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Syuaib berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Daud. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir, namun dengan catatan tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat penaklukan Mekah, Abu Quhafah datang dengan rambut dan jenggotnya yang putih seperti sahama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini dengan sesuatu dan hindari warna hitam." Hadis riwayat An-Nasai. 5. Menyambung rambut. Dosa yang bersumber dari kepala wanita yang terakhir adalah menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi pada saat ini. Salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun, bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Sesungguhnya saya hendak menikahkan putriku. Ternyata putriku menderita suatu penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok, sedangkan calon suaminya sangat kasihan kepadanya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam
bihambi sawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.